1C223091 kelas C angkatan 2023. Di sini saya akan membuat video mengenai tindakan IVA, pap smear, dan sadari. Jadi saya akan menjelaskan apa itu IVA dan pap smear dan apa tujuannya. Jadi IVA adalah pemeriksaan leher rahim dengan cuka untuk melihat perubahan warna. Dan apa tujuannya? Jadi tujuannya yaitu untuk mendeteksi dini lesi prakanker serviks secara cepat dan langsung. Selanjutnya apa itu pap smear? Jadi pap smear adalah pengambilan sel leher rahim dan diberikan di tes laboratorium. Tujuannya yaitu untuk deteksi deteksi sel prakanker serviks. Baik, adapun alat dan bahan untuk melakukan tindakan IVA dan pap smear. Jadi sadari adalah singkatan dari periksa payudara sendiri. Ini adalah metode untuk mendeteksi
payudara dini yang bisa dilakukan di rumah. Tujuannya yaitu untuk mendeteksi apakah ada benjolan atau kelainan pada payudara sejak dini. Adapun alat dan bahan yaitu cermin, bantal, dan pantong payudara. Selamat pagi Bu Jaini, silakan masuk. Permisi suster. Perkenalkan, saya Perawat Dea. Terima kasih sudah datang ke pelayanan kesehatan hari ini. Apakah betul ini dengan Ibu Jaini yang kemarin menanyakan tentang alat kontrasepsi? Iya Bu Perawat, benar saya dengan Ibu Jaini. Baik Bu Jaini, tujuan kita hari ini adalah untuk mendiskusikan tentang alat kontrasepsi khususnya KB suntik dan Ibu Minati. Di sini saya akan menjelaskan supaya Ibu tidak ragu lagi tentang KB suntik dan Ibu Minati. Kira-kira saya membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya Sus, saya bersedia. Baik, kalau begitu Bu, kita mulai ya. Apakah ada hal spesifik yang ingin Ibu ketahui dulu tentang KB suntik? Ada Sus, soalnya kemarin teman saya menyarankan KB suntik, hanya saya masih ragu untuk mencobanya. Bagus sekali Bu, Ibu sudah mulai berpikir untuk melakukan KB suntik. KB suntik itu adalah salah satu alat kontrasepsi yang sangat populer dan sangat efektif. Apakah saya bisa menjelaskan secara singkat kepada Ibu? Bisa suster. Baik Bu, di sini saya ada leaflet mengenai KB suntik. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa KB suntik itu adalah salah satu alat kontrasepsi yang dimana cairan hormonal diberikan melalui suntikan. Jadi di sini ada dua jenis KB suntik. Yang pertama itu suntik 1 bulan dan suntik 3 bulan. Suntik 1 bulan itu mengandung kombinasi hormon progestin dan hormon estrogen. Sedangkan untuk suntikan 3 bulan dia itu hanya mengandung hormon progestin. Untuk ibu menyusui tidak dianjurkan untuk menggunakan KB 1 bulan. Mereka hanya dianjurkan menggunakan KB suntikan 3 bulan. Baik Sus, apakah KB ini ketika disuntikan terasa sakit?
Suntikannya cepat kok Bu, mungkin hanya beberapa detik. Kalau untuk sakitnya mungkin akan terasa nyeri seperti suntikan pada umumnya. Apakah ada efek samping dari KB suntik ini, Suster? Jadi untuk alat kontrasepsi sendiri itu memiliki efek samping tersendiri, khususnya untuk KB suntik sendiri bisa dilihat di sini. Efek sampingnya itu pada beberapa orang itu akan mengalami berat badan meningkat. Jadi pada beberapa orang yang melakukan KB suntik itu akan mengalami kenaikan berat badan. Selanjutnya akan mengalami perubahan siklus haid. Jadi pada perempuan juga yang melakukan KB suntik itu akan mengalami perubahan siklus haid seperti flare, haid tidak teratur, atau tidak mengalami haid sama sekali. Tapi ini aman karena akan berubah ketika dilakukan suntik KB berikutnya. Bagaimana cara kerja dari kedua KB suntik yang tadi dijelaskan? Jadi untuk cara kerja 2 KB tersebut itu sama, di mana akan mencegah pelepasan sel telur. Selanjutnya akan mengentalkan lendir serviks, di mana ini akan membuat sperma sulit bergerak dan mencapai sel telur. Baik Sus, apakah boleh saya berhenti KB suntik jika itu tidak efektif di saya, tidak cocok di saya? Tentu saja bisa Bu. Jika Ibu merasa tidak cocok atau ingin hamil kembali, Ibu bisa tidak melanjutkan suntikan berikutnya. Kesuburan Ibu akan kembali setelah beberapa waktu, biasanya beberapa bulan setelah suntikan dihentikan. Baik Sus, apakah boleh saya berhenti menggunakan KB suntik jika tidak cocok? Tentu bisa Bu. Jika Ibu merasa tidak cocok atau ingin hamil kembali, Ibu tinggal tidak melanjutkan suntikan berikutnya. Kesuburan Ibu akan kembali setelah beberapa waktu, biasanya beberapa bulan setelah suntikan berakhir. Baik Sus, saya tertarik untuk mencoba KB suntik. Bagus sekali Bu Jaini, saya senang Ibu tertarik dengan KB suntik dan sudah paham. Dari penjelasan tadi, apakah ada hal lain yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada Sus, semuanya sudah cukup jelas disampaikan oleh Suster. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Jaini. Jadi kalau Ibu sudah mantap, nanti kita akan jadwalkan suntikan pertama. Biasanya suntikan dilakukan saat Ibu sedang masa haid hari pertama dan sampai hari ke-7 untuk memastikan bahwa Ibu tidak dalam keadaan hamil. Saya juga akan memberikan kartu KB sebagai pengingat jadwal suntikan berikutnya ya. Baik Sus, terima kasih. Baik, kalau begitu jika nanti ada pertanyaan lain atau ada keluhan setelah pemasangan, Ibu jangan sungkan untuk datang ke sini lagi atau hubungi saya. Saya senang bisa membantu. Semoga Ibu sehat selalu ya. Baik Sus, terima kasih.